Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, thumma ila ruhi kulli sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in, khususan ila ruh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Qalam bin Al-Banjiri, Syekh Hamduddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjiri, wa Syekh Zainal Amin bin Abdul Samad, summa ila Syekhuna Syekh Muhammad Zain Al-Ghani Al-Banjari, summa ila Syekh Muhammad Zuhdi An-Nur, summa ila ruhi masyayikhina wa ma'alimina sajina wa zabarquqi wajibata alaina wa li jamil mu'minin wa minat wal muslimin wa muslimat, khususan ila ruhi Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi, salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan semata-mata limpahan rahmat, kudrat, iradat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapatlah kita kumpul kembali dalam acara seperti biasa, yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan kitab ini sebuah hajat dan dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita menyambung daripada kemarin masalah qudwah, mengikut makmum dengan imam. Sekarang kita tentang masalah jamak, menjamak salat, yaitu paslun hadza paslun, bermula ini satu pasal pada menyatakan surutu jam'i taqdimi arbaatun. Bermula syarat orang sembahyang menjamak takdim, salat dijamak dengan takdim, ada itu arbaatun, ada 4 syaratnya. Jadi kalau kita misalnya di dalam perjalanan, kita ini susah untuk untuk mampir, misalnya ada sesuatu, jadi kita dijamak saja sembahyangnya. Misalnya kita dari Kuala Kurun mau ke Banjarmasin, lalu ini kan jamak takdim, nanti kalau saya sampai, misalnya kita sudah sampai di Palangka nih, kemudian nanti kalau kita teruskan nanti sampai ke Banjarmasin misalnya jam 3. Nah, jadi dulukan saja sholat asarnya tadi dikerjakan di waktu zuhur. Nah, ini berdahulu, jamak takdim berdahulu. Jadi sholat sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita kerjakan lagi sholat asar berdahulu, jamak takdim. Tapi nanti jamak ini yaitu yang 4 rakaat dan yang 3 rakaat. Kalau 2 tetap kalau bisa Nah, jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. terserah nak jamak takdim atau takhir. Nah, pembicaraan sekarang kita adalah jamak takdim.
jamak didahulukan. Ada 4 caranya. Misalnya zuhur dengan asar, karena nanti asar saya repot nanti di sana misalnya. Tapi syaratnya nanti ada syaratnya, harus 2 marhalah perjalanan itu paling itu 85 km ya, perjalanan 85 km atau di orang biasa 100 km itu 2 marhalah. Jadi dalam perjalanan 85 km itu sudah boleh kita mengkasar. Nah itu boleh, itu dalam zaman dulu, karena orang dulu itu pakai unta. Nah jauh, kalau bari kita di Bejukung misalnya jauh benar. Tapi sekarang kan mudah lah, tapi boleh, hukumnya boleh mengkasar. Nah kita bermobil misalnya kan, nah ini badahulu mengerjakannya itu keringas apa roh sah dari Allah, kemudahan ya, kemudahan. Jadi jamak takdim itu ada syaratnya 4 syaratnya. Pertama al-bada'atu bil ula. Jadi syaratnya harus memulai dengan mengerjakan sholat itu dengan yang pertama, artinya ampun waktu. Biasanya kita jamak takdim ya, jadi jamak berdahulu, jadi zuhur dengan asar. Lalu kita kerjakan zuhur dahulu karena ampun waktu, yang punya waktu. Nah kemudian baru sholat asar kita kerjakan. Nah itu menjamak. Kemudian yang kedua waniyat dan waniyatul jam'i fiha, dan niat menjamak padanya itu ketika pertama. Jadi berniat jamaknya, misalnya sholli sunnah, kalau niat jamak dan qasar, jamak dan qasar. Nah jamak takdim, jadi usolli fardhu zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilahi asru lillahi ta'ala. Itu niatnya, usolinya dalam hati, aku sholat, aku sembayangkan, aku sholat zuhur 2 rakaat kasran, mengkasar ya, jadi asalnya 4 jadi 2, kasran majmu'an dihimpunkan dengan asar, jamak takdiman, jamak takdim, dan jamak berdahulu. Jadi kita fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu niatnya. Jadi kita sholat sembahyang 2 rakaat, habis 2 rakaat salam. Nah kemudian qomat lagi, hanya kerjakan sholat asar 2 rakaat ulang. Itu jamak takdim kasran, dijakan di kasar. Kamu nyakan di kasar 4 rakaat gawi. Nah kayak ini kan kada lagi, ini masih belum kasar lagi, ini jamak aja, menjamak. Jadi 4 rakaat gawi, 4 rakaat zuhur, habis 4 rakaat salam. Setelah itu kita berdiri lagi, qomat lagi, gawi lagi sembahyang asar. Nah ini jamak takdim. Kemudian wal mualatu bainahuma, dan terus menerus mualat diantara keduanya, zuhur dan asar tadi. Artinya langsung aja, jangan kena 1 jam baru kita ngerjakan lagi, jangan. Ada bisa kada mualat, artinya ada mualat tuh setelah kita mengerjakan zuhur langsung aja asar lagi kita kerjakan. Nah jadi itu mualat artinya. Jadi jangan jedanya lama ya, antaranya itu lama, jangan. Artinya itu mualat, artinya berturut-turut terus menerus, artinya setelah zuhur kita kerjakan sholat asar lagi, kemudian hanya baca wirid dan berdoa. Yang kedua, yang ketiga apa seterusnya, wadawamul uzri. Nah ya, yang keempat adalah berkekalan ujurnya. Ya, artinya masih dalam perjalanan, ujurnya masih kekal. Mau sudah apa namanya sampai ke tujuan, artinya apa? Bukan apa sudah habis hilang, artinya waktunya, arti apa namanya itu ujurnya sudah hilang, sudah sampai ke rumah bulik kan dari sini, mulai
misalnya Kuala Kurun terus ke Banjarmasin pulang ke rumah sampai ke rumah, nah itu habis hilang dah anunya ujurnya kalau sampai di rumah. Nah maksudnya ini kan masih dalam perjalanan 2 marhalah tadi ya 100 km. Nah itu perjalanannya. Itu artinya jadi syarat jamak takdim tadi ada 4. Pertama mulai dengan yang pertama niat jamak. Jadi misalnya aku nama jamak hanya jamak takdim ya. Nah berjamak berniat jam'an takdiman. Nah jamak takdim. Paslun hadza paslun, bermula ini satu pasal pada menyatakan surutu jam'i takhiri isnani. Nah sekarang jamak takhir. Nah kalau tadi kan kita mulai kurun misalnya ke anak ke Banjarmasin sampai di Palangka ngerjakan zuhur, asarnya ditarik ke zuhur, itu takdim. Sekarang kita misalnya dari Kuala Kurun ke Banjarmasin mau bepergian ini bawa mobil sampai di Palangka kita tidak sholat, pas orang Allahu Akbar azan waktu zuhur. Nah kita tidak sholat, langsung aja kita berniat waktu itu aku kena jamak takhir aja. Nah artinya aku mengerjakan kain aja jamak takhir di jamak takhir. Nah itu niat ada 2 ya. Pertama niatut takhir, nah yaitu berniat dengan kain aja atau mendudikan, berniat asal aja aku gawe zuhur ini. Nah kayak itu ya. Wadawamul uzri ila tamamis saniyah. Yang kedua syaratnya adalah kekalnya ujur sampai sempurna mengerjakan sembahyang yang kedua. Nah ini jadi sama aja tadi, artinya kita masih dalam perjalanan ya, mengerjakannya masih dalam perjalanan. Misalnya walaupun kita sampai ke tempat tujuan kan masih kita dalam musafir lagi, masih boleh aja mau sampai ke Banjar, mau kita sampai ke rumah kita bulik. Nah itu yang nggak ada habis anunya. Ini kan kalau kita masih dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan tapi kan kita masih musafir kan, itu boleh aja. Paslun hadza paslun. Nah niatnya sama aja tadi usolli hendak apa, artinya kita kerjakan sembahyang yang ampun waktu dulu kan, takhir ini kan jamak takhir. Jadi kita kerjakan asar dulu, kerjakan asar, baru setelah asar 4 rakaat gawe lagi sholat zuhur 4 rakaat, kan menjamak aja. Paslun hadza paslun syurutul qasri sab'atun. Nah ini kasar, syarat mengkasar salat syarat mengkasar sembahyang itu adalah sab'atun 7. Jadi kalau kita hendak mengkasar lebih cepat lagi, ringan lagi, hanya 4 jadi 2 rakaat ya. Asalnya 4 rakaat menjadi 2. Misalnya zuhur dengan asar, dikasar jadi asar jadi, atau zuhur jadi 2 rakaat kemudian asar 2 rakaat. Nah kemudian kalau 3 maghrib kasar juga, menjamak dan mengkasar tetap aja 3 ya, karena kalau bisa 1,5 dikurangi kalau bisa lagi, tapi tetap dikerjakannya 3 rakaat walaupun jamaknya mengkasar. Karena kan maghrib dengan isya, maghrib dengan isya. Kalau hendak mengkasar, menggawinya tetap 3 rakaat. Nah isya 2 rakaat. Nah itu mengkasar. Hendak takdim atau takhir terserah itu. Jadi syarat yang kasar ada 7. Ayakuna safaru marhalatain. Nah bahwasanya adalah perjalanannya itu 2 marhalah. Nah di kita kalau zaman ini kan dibanyakan 100 pal 100 kilo, nah atau 86 kilo 85 itu sudah termasuk, sudah marhalah 2 marhalah
Jadi dibanyakan ini 100 pal 100 km itu dibolehkan sudah kita mengkasar. Jadi syaratnya harus paling kurang itu apa, 85 km atau 100 pal 100 kilo itu sudah. Kalau kita kan dari Kuala Lumpur ke Palangka aja sudah 100-an lah lebih sudahan, itu sudah jauh mana boleh sudah, apalagi ke Banjar misalnya. Nah jadi 2 marhalah lah jika nampakan 100 km itu harus. Nah itu boleh punya kurang daripada itu, misalnya parak aja kasep amanah itu sepang misalnya 50 kilo misalnya, nah kada bisa apa di kasar sembahyangnya. Yang kedua wa ayyakuna mubahan, bahwasanya perjalanannya itu mubah boleh. Namun perjalanan maksiat kada boleh nya memang kasar sembahyang. Misalnya anak apa, misalnya anak besaung ayam misalnya di Palangka misalnya, nah besaung ayam, nah ini kada boleh kasar sembahyang, boleh. Syaratnya perjalanannya itu mubah, anak belang kah atau bertukar barang kah itu boleh aja, tapi kalau maksiat nih kada boleh. Yang ketiga wal ilmu bijawazil qasri. Ya, yang ketiga syaratnya mengetahui dengan bolehnya mengkasar. Kalau tahu kayak apa, kalau bisa karakawai karena jadi tak boleh, karena ya, ada orang-orang dahulu ulama-ulama ini kalau ini dalam perjalanannya mengambil kasar. Karena kasar ini kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang di dalam sesuatu dalam perjalanan, salah satunya musafir. Itu diberi kemudahan, kalau ambil lah, ya, dia harus diambil. Nah itu, kada aja aku tamam aja. Nah bagus kita ambil kasar aja, ambil kasar atau jamak. Nah, itu Allah Taala memberikan kemudahan. Makanya memberi yang nyaman karena lah diambil. Nah itu maksudnya itu bagus. Jadi kita bagus diambil kasar. Jadi mengetahui dengan bolehnya mengkasar di dalam perjalanan yang mubah, yang bukan yang haram perjalanannya. Kemudian waniyatul kasri inda ihram, dan berniat mengkasar ketika melakukan takbiratul ihram. Nah situ. Jadi sholli farda zuhri rak'ataini kasran. Nah majmu'an ilahi asru lillahi ta'ala. Allahu akbar, aku sembahyang zuhur 2 rakaat mengkasar, ya. Nah artinya mengkasar itu mengurangi, asalnya 4 jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini 2 rakaat kasran, mengkasar, ya. Nah itu di ketika takbiratul ihram, nah berniat, ya. Nah jadi syaratnya tadi ada 7. Pertama tadi perjalanan jarak dari rumah sampai perjalanan itu tujuan itu 2 marhalah, ya, 100 km. Kemudian mubah perjalanannya boleh, apa bertukar barang misalnya, apa atau silaturahmi misalnya. Nah yang tidak boleh itu dalam mengadakan maksiat misalnya, nah itu dilarang. Karena bolehnya anak maksiat, kalau anak sembahyang yang kasar, nah rusak, kada diberikan kemudahan oleh Allah karena perjalanannya haram. Kemudian waniyatul kasri indal ihram, kemudian berniat mengkasar ketika takbiratul ihram. Wa antakuna salatu rubaiyatan, dan syaratnya lagi mengkasar itu bahwasanya adalah salatnya itu ada 4 rakaat. Ada boleh yang 2 rakaat subuh misalnya dikasar 1 aja lagi jadi witir jadinya. Nah ada boleh lah, karena boleh. Jadi yang dijamak itu adalah rubaiyatan 4 rakaat, ya.
Sholatnya adalah yaitu sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Cuma maghrib tetap digawe 3 rakaat. Nah tetap, cuman niatnya boleh niatnya kasar. Kalau memang kasar tetap kasar juga, cuma menggawainya 3. Nah karena kalau boleh, kecuali yang rubaiyatan 4 rakaat. Nah, karena kan maghrib dengan isya, karena jamak takdim atau takhir mengkasar langsung. Nah boleh gawe ya. Anu jamak takdim menyambut dulu gawe maghrib, salis fardhu maghrib salah sarakatin kasran majmu'an ilal isya. Nah aku sembahyangkan sholat maghrib 3 rakaat mengkasar dengan himpunkan dengan isya. Nah gawe 3 rakaat, habis itu isya lagi pulang takdim, jamak takdim nih. Kecuali sunat isya rakaat ini kasran majmu'an ilahi maghrib. Nah dihimpunkan dengan maghrib 2 rakaat itu. Nah itu apa jamak takdim. Bahwasanya adalah sembahyang itu sembahyang yang 4 rakaat. Kemudian wadawamu safari ila tamamiha, dan berkekalan itu perjalanan safar tadi kepada sempurnanya itu sembahyang. Jadi waktu sembahyang itu masih lagi dalam perjalanan ya, sempurna, kekal lagi, masih dalam, artinya masih boleh dalam melaksanakan sembahyang qasar, sembahyang jamak boleh masih. Wa ala yaqtadiya bimutimun fi juz'in min salatihi. Ala yaqtadiya. Nah jadi ala yaqtadiya, dan bahwasanya tidak apa yaqtadiya, berapa tadi lah 7, 1 ayakuna saporo marhalatain 2 marhalah. Yang kedua mubahan perjalanannya. Ketiga mengetahui dengan bolehnya mengkasar. Keempat adalah kasar, meniat kasar ketika takbiratul ihram. Paslun haja paslun surutul jumu'ati sitatun. Nah kita berubah lagi. Syarat-syarat sembahyang Jumat itu, syarat melaksanakan sembahyang Jumat itu ada 6. Antakuna kullaha fi waktu zuhri. Nah jadi ini kemudian habis masalah apa namanya itu apa jamak tadilah, jamak takdim takhir atau kasar atau jamak takdim serta kasar lah, habis sudah. Kemudian masalah Jumat lagi. Faslun haja faslun surutul jumu'ati sittatun. Syarat orang melaksanakan sembahyang Jumat itu ada 6. Ayakuna kullaha fi waktu zuhri, bahwasanya adalah mengerjakan sembahyang Jumat semuanya itu, dan pelaksanaan Jumat itu pada waktu zuhur. Nanti waktu zuhur sudah pas. Kalau nah ini waktu zuhur pas, kalau waktu Jumat ini boleh walaupun berpintangan tepat di atas kepala matahari boleh aja. Nah tapi kalau zuhur digelincirkan sedikit. Nah lah. Jadi waktu zuhur menggawe sembahyang Jumat yang jam 10 memang Jumat misalnya. Nah, nggak bisa. Jadi waktunya harus waktu zuhur mengerjakan sholat Jumat. Kemudian syaratnya lagi wa antukama fi khittatil balad. Ya, wa antukama fi khittatil baladi. Bahwasanya dilaksanakan itu sembahyang Jumat di kota, di kampung. Pertengahan kampung, artinya di kota, dia artinya jangan di hutan. Artinya di apa namanya di masyarakat di situ, atau di kampung, atau di perkampungan gitu. Nah melaksanakan dengan misalnya di desa yang apa terpencil banget,
jamaahnya sedikit, artinya kada cukup 40. Nah itu jangan, jadi di kampung. Kemudian yang ketiga, wa antusalia jamaatan, bahwasanya mengerjakan Jumat itu harus berjamaah. Nah ini menurut Imam Syafi'i, bahwasanya kita harus merasakan berjamaah, makanya usalinya wajib ikut berjamaah. Wa antusalia jamaatan, melaksanakan Jumat itu harus wajib berjamaah. Syaratnya harus berjamaah. Kemudian wa yakunu arba'ina ahraran, dan bahwasanya orang yang melaksanakan salat Jumat itu adalah jamaahnya itu arba'ina ahraran, 40 orang yang merdeka. Jadi harus 40 orang, ini menurut Imam Syafi'i, 40 orang yang merdeka, yang ya kita kada jariah, kada budak karena ini kan kada jariah lagi, merdeka aja semuanya. Jadi harus jamaahnya itu semuanya 40 orang. Jadi kalau misalnya kurang, nah 30 misalnya 35, tetap gawainya Jumat, jadi orang bari mengadakan menjaring. Nah setelah sholat Jumat digawe lagi zuhur. Nah itu ambil ihtiyat. Kenapa? Kalau kada sah, kada diterima sembahyang Jumatnya, jadi gawe zuhur pulang. Nah jadi kada dapat Jumat, zuhur dapat. Nah itu karena Jumat itu pengganti sholat zuhur. Nah innal khutbah makana rakatain, sembahyang Jumat itu khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Jadi khutbahnya 2 rakaat, zuhurnya tadi sembahyang Jumatnya 2 rakaat. Nah jadi 4. Itulah mengganti zuhur. Jadi kalau kurang dari 40, ini menurut Imam Syafi'i, kita mazhab Imam Syafi'i, kurang daripada 40 dikerjakan aja sholat Jumatnya. Kemudian setelah melaksanakan sholat Jumat, langsung kerjakan sholat zuhur berjamaah anak ada kata salah beli ke rumah kah, bagusnya berjamaah Pak. Nah bagus. Jadi sembahyang zuhur pulang 4 rakaat, orang bahari itu menjaring. Nah, menjaring misalnya, karena kan dapat saikung karena artinya Jumatnya kada sah misalnya, Jumat karena itu tepat. Jadi 40 orang yang merdeka jamaahnya. Wa yakuna tadi zukuran lagi ya, harusnya pulang laki-laki 40, ini laki-laki ya yang merdeka. Jadi 40 syaratnya 40 jamaahnya semuanya, termasuk khatib, bilal dan semuanya itu 40 orang laki-laki pulang. Nah kalau boleh misalnya 35 bebinian berlima, nah ini kada bisa, harus 40 laki-laki. Kemudian setelah laki-laki 40 orang itu baligina pulang, orangnya pulang balik. Nah balik ya, orangnya balik, artinya kada kekanakan, harus orang tua, 40 orang tua ya merdeka. Jadi kalau yang kekanakan kada dihitung karena belum balik. Nah kecuali balik sudah kekanakan lakian umur 15 tahun sudah balik sudah, atau sudah bermimpi basah, itu walaupun kurang daripada 15 tahun itu balik sudah, diwajibkan segala hukum syariat. Kalau bebinian 12 tahun dengan umur 59 tahun dengan ada ya manakah 9 tahun, artinya yang paling tepatnya datang haid. Kalau sudah datang haid itu sudah balik bebinian. Tapi nya kada lawas kada datang juga datang haid sampai umur 12 tahun itu sudah balik sudah. Haid belum lagi, cuma umurnya 12 tahun. Ini untuk perempuan itu sudah balik sudah dengan umur. Itu kan baliknya dengan umur. Tapi kalau nya 9 tahun haid sudah, itu sudah balik juga. Nah, balik artinya balik itu taklif, artinya di orang yang diwajibkan
semua hukum Islam berlaku kepada dia. Zakat, puasa, haji, semuanya sama orang dewasa sudah. Balik orangnya pulang. Jadi kalau misalnya 35 orang tua, akan berlima nih kan bisa juga. Nah, harus 40. Kemudian lagi mustautina. Artinya orang yang 40 itu mustautin, ahli penduduk setempat. Artinya bertempat tinggal di kampung itu. Artinya orang-orang situ lah, orang kampung situ. Mukim. Nah, kalau Anda misalnya 40 orang nih sembahyang Jumat, 40 orang, cuma tak buat orang pendatang, orang musafir misalnya. Nah, itu kali dihitung tuh musafir itu kali dihitung. Harus mustautin. Harus orang penduduk setempat kan, dalam orang yang mukim ya. Itu syarat melaksanakan sembahyang Jumat ya. Nah, ini berat dulu syarat-syaratnya, harus tahu dulu. Kemudian wa yakuna arba'ina ahra, tadi mustahil ke atas lah. Wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun bi zalikal balad. Jangan berdahulu menggerakkan itu Jumat pada itu kampung ya. Wa yataqaddamaha khutbatain. Nah, terakhir adalah bahwasanya mendahului itu sholat Jumat itu 2 khutbah. Nah, jadi beda dengan sholat Id. Nah, kalau sholat hari raya sembahyang dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat khutbah dulu baru sholatnya. Nah, itu. Faslun ay hadza faslun arkanul khutbatain khamsatun, yaitu rukun 2 khutbah itu ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat adanya pembacaan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga, teman, anak, istri, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Shalatum dajina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una bihi wa rzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تقبل يا كريم. الحمد